jam 6 tanggal 6 bulan 7 jam 6 12.50. Saldo gue sisa 254.000. Nah nanti pas gue bulan November itu udah harus minimal 100 juta. Tahu bahwa karakter dia itu di umur berapa pacaran atau di umur berapa? Apa? Karakter dia ketahuan bahwa dia Mulai orang timbul. kasar. Oh mulai ngomongnya kasar. Kalau misalkan dia pemabuk emang udah dari dulu. Cuman kan kalau misalkan pemabuk aku belajar dari diri aku. Dulu aku juga minum tiap hari, tapi aku bisa berubah, masa dia enggak. Makanya aku selalu kasih kesempatan buat dia. Nah kalau misalkan dia kasar sama aku itu dari aku hamil sebulan lalu dia kasar. Biasanya juga mungkin kasar, cuman ini lebih kasar, jadi ngomongnya lebih kotor. Terus udah gitu sayanya juga lebih sensitif kan, lagi hamil gitu. Tapi saya lihat di konten-konten kan saat lagi ngonten buat baru itu kayaknya mesra gitu. Iya, karena banyak yang diedit. Kalau misalkan yang dia lagi mabok, kan dia maboknya malam. Maboknya jam 7-an, jam 8-an. Dan maboknya di rumah, jadi mungkin dia stres kali. Itu saat ngomong yang kasar, pesan sebagai-bagi. Dia tahu nggak ada video yang... Oh itu kan yang ngerekam kan dia sendiri. Jadi dia tuh kalau misalkan lagi marah-marah, dia kan kayaknya rada-rada psycho deh. Karena kebanyakan minum sama narko di Thailand. Jadi halu bebas. Terus segitu dia kalau marah-marah tuh suka pegang handphone, terus segitu videoin aku sambil marah-marah. Terus habis itu video dikirim ke aku. Jadi dia sendiri yang rekam itu. Terus dia bilang gue viralin, gue sebarin kayak gitu. Separah itu. Terus segitu kan dia tuduh gue kan sama salah satunya yang dituduh sama gue itu Dokter Richard. Gue kan kerja sama Dokter Richard. Dia BA gue BA-nya, BA kliniknya. Gitu. Jadi gue nggak boleh ngepost. Terus gue nggak boleh ngepost endorsan. Katanya lu ngapain lu terima endorsan dari laki orang? Terus masa gue kalau terima endorse gue tanya lu single apa kagak? Kan yang terima juga bukan saya, Frida. Emang udah halu. Jadi terus begitu halu, nggak apa-apa, kasar terus ganggu gitu. Ganggu kerjaan, sedangkan saya kan di sini kan ada karyawan banyak yang mesti digaji gitu. Nah, terkait donasi ini juga ada termasuk menyindir dia bahwa gue masih punya dukungan dari orang-orang gitu. Enggak sih, nggak nyindir. Emang ada yang dukung aku? Emang ada yang dukung gue di komen? Kan nggak ada. Kalau nyindir dia udah nggak perlu lah. Sekarang gue juga udah nggak mau ngomongin dia. Percuma ngomongin dia juga, views orang nggak bakal naik. Karena dia juga bukan public figure, bukan siapa-siapa juga. Gitu, dia cuman bapak dari anak gue aja, udah itu doang. Kalau misalkan ya pengusaha terkenal juga bukan. Cuman dia laki nggak bertanggung jawab sih iya. Yang harusnya malu ya dia lah. Kalau misalkan gue bikin donasi, kenapa mesti gue malu? Kalau misalkan dia nggak tanggung jawab kan gue nggak perlu bikin donasi. Tapi mengharapkan dia tahu nggak kalau lu lagi jalan donasi? Ya pasti tahu lah dia, gue ngapain aja pasti tahu. Kan teman-temannya kan pasti capture-capturein WA dia. Gitu. Dan ya, yang gue nggak sukanya ya dia ini aja orangnya manipulatif. Jadi ngomongnya apa ke orang-orang, padahal kan ya jelas kan ngomongnya gue selingkuh lah, ngomong inilah itu gitu. Ya halu pokoknya. Gimana sih kalau halu? Kak, kalau dulu kan kalian sempat dekat berjadian juga. Maksudnya orangnya seperti apa dulu sih? Mas sebelumnya sekarang nih. Sebelum pas kali ini kenal pertama nih. Seperti apa orangnya? Ya dia emang demen mabok, cuman ya emang lucu baik. Cuman dia demen mabok. Nah, terus segitu sejak pindah ke Thailand, otaknya konslet. Nah, itu benar fix. Otaknya konslet terus segitu jadi lebih kasar, lebih halu gitu aja. Kalau istilahnya kalau misalkan listrik itu bukan konsep, kayak udah kebakar otaknya. Kang Kak Denis tahunya dari dulu demen mabuk. Kenapa sekarang akhirnya ingin melanjutkan hubungan tersebut? Iya, kan karena tahu nih. Iya, karena kan saya belajar dari diri saya sendiri. Kalau saya kan dulu juga minum, mabok. Tapi saya bisa berubah. Jadi saya pikir orang juga bisa berubah dong. Tapi ternyata enggak. Kita nggak bisa ngubah orang. Gitu. Nanti kalau Kondisi bayinya sekarang 5 jalan 6 bulan. Kan nggak boleh trauma, nggak boleh apa. Iya, nggak boleh stres. Harusnya gimana caranya? Nah itu dia, gue juga bingung. Kata dokter gue nggak boleh stres, tapi kan keadaannya sangat stres dan benar-benar pusing. Dan gue yang di sini yang benar-benar ngedukung gue cuma keluarga. Kalau misalkan dukungan dari gimana, yang harusnya gue dapat dukungan dari dia. Cuman kan dianya nggak sanggup otaknya. Terus itu teman-teman juga
nggak ada kan sekarang. Jadi ya jadi gue kerja sendiri sekarang semuanya. Terus gitu ya bingung juga. Harus tetap bikin diri gue waras biar guanya sehat. Karena kata dokter kesehatan gue yang penting. Kalau guanya sehat, babynya sehat. Ke psikiater harus ada. Ke psikiater belum sih, bayar lagi, donasi lagi dong. Donasi buat gua ke psikiater. Iya Tapi guys. ini nanti akan kalau suatu saat melahirkan udah waktunya nggak akan berhubungan lagi dan tutup rapat-rapat soal mbak ini laki ini atau bapaknya. Bapaknya ya iyalah, gue udah nggak mau lagi kayak di hubungan toksik gitu. Gue udah ngerasain kemarin pusing banget, terus pas putus juga pusing banget, nggak bisa diajak komunikasi. Karena kalau misalkan orang normal kan kita punya masalah, disesain dong. Kalau misalkan sama dia ada masalah, dicari-cari masalah yang lain, kapan selesainya. Jadi ya kenceng banget terus tiap hari ngoceh-ngoceh, terus gitu nggak selesai-selesai. Jadi Gitu. ini menutup rapat semua udah ya apa yang terjadi nanti sudah melahirkan. Ya iyalah, buat apa? Buat apa? Terus udah gitu juga kalau misalkan dia kemarin juga tiba-tiba suruh tes DNA, padahal kan aku 24 jam sama dia. Iya, aneh-aneh aja ya laki begitu, gue bingung deh. Nah, itu urusan Kalian laki-laki semua jangan gitu ya. Apa lagi siapa itu? Eki nih. Hah? Yang gitu. Apa? rencana tes DNA. Apa? Nggak suka makan? Rencana tes DNA itu seperti apa ntar? Gak tahu ya. Kalau sebenarnya kan kalau misalkan kemarin kan gue nggak mau kan. Gue nggak mau karena ya kemarin gue masih sakit hati. Gue masih sakit hati dan kok gitu banget. Gue masih bawa perasaan. Kalau sekarang udah nggak sama sekali, udah nggak peduli. Dia mati sama hidup pun udah nggak peduli gue ya. Bagusan mati sih tapi tetap aja udah nggak peduli. Jadi kalau misalkan dia suatu saat mau ketemu anaknya, ya itu urusan dia sama anaknya, bukan urusan gue lagi. Ya gue juga nggak mungkin lah gue nggak ngebolehin gitu kan. Nanti takutnya anaknya salahin gue. Terus kayak gitu kalau takutnya kan anak kan pasti nyari kan, nanya kan takutnya. Jadi ya gue nggak tahu kayak gimana ke depannya karena ini pertama kali gue punya anak. Ya jadi bingung juga. Tapi kalau anaknya nyari, dianya nggak mau, ntar anaknya sakit hati juga. Kalau gue bolehin, kalau gue ngomong boleh. Gitu. Kalau misalkan mau ketemu ya nanti suruh dia bisa nggak sih ke pengacara aja gitu kan. Mau ketemu anaknya berapa kali seminggu, dijadwalin, jangan dia datang sekali terus cabut, kan kasihan anaknya. Gitu. Tapi nikahnya itu secara apa sih? Kagak nikah, kan udah dibilang hamil tanpa suami. Tapi saya dilamar, waktu itu emang rencana udah ada pernikahan, udah lamar gitu. Cuman sayanya kabur. Siapa? Ya bener, ada video kaburnya itu. Berarti pas melihat ini mama gimana? Mau ngatin kamu nih. Dari mama mau berusaha ngatin gimana untuk kedepannya ini? Ya mama bilang katanya tadi kan pertama itu kan ini kan benar-benar pertama kali kan gua mau punya anak kan. Jadi mama bilang kalau misalkan aku tuh takut anaknya tuh nggak ada suratnya, anaknya nggak ada surat nikahnya apa segala macam tadinya. Terus gitu ternyata bisa juga anaknya nanti ada surat, tapi namanya itu bukan atas nama bapaknya, atas nama gua aja gitu. Terus gitu tadinya gue takut juga kan kalau misalkan anaknya dikata-katain apa segala macem sama teman-teman, pasti apalagi anak gue kan. Terus kata mama gue, ya nggak apa-apa, jangan takut, banyak kok yang kayak gitu juga, walaupun emang dia bilang gue salah ya. Mama gue juga nangis, sedih. Terus gitu nggak apa-apa, biar kalau dia nggak mau tanggung jawab, biar mama tanggung jawab aja. Tapi kalau ada pengusaha yang mau ataupun yang menerima, Tapi itu di komen banyak tuh yang ngelamar saya mau tanggung jawab. Iya. Abang tuh ya, komen ya. Banyak. Saya lihat komen ini. Selektif ya? Hah? Dipilih nggak? Dipilih, nanti saya lihat dulu profilnya. Terus itu banyak juga yang Centang biru ya? Apa? Centang biru juga nggak? Nggak tahu ya, centang biru nggak tuh pada tidak gitu. kalau ada sultan gitu yang mau bantu sampai melahirkan apalagi mau jadi Ya segitu terima lah duitnya. Kan iya kan mau lagi buka donasi. Gimana sih? Kalau misalkan ke hubungannya lebih serius itu sekarang gue mau lebih selektif lah. Karena ini benar-benar karena dia tuh teman gue. Jadi karena dia teman gue itu, jadi gue berpikir buset, teman gue aja kok gitu sama gue. Gitu. Beda kalau misalnya yang mantan gue ini bakalan kenal. Cowok. Semoga nggak kayak bapaknya, amit-amit cabang bayi. Tapi cuma nyokap pas ada yang DM gitu, gimana tuh? Yang mana? Yang mau pilih selektif.
Oh, kata emak gue, lu pilih cowok, jangan bego lagi lah, udah dibegoin dulu sama cowok. Jadi, udah umur berapa masih aja dibegoin terus dari dulu sama cowok. Ya memang kalau misalnya itu gue akuin sih, kalau dalam masa percintaan memang gue kurang beruntung. Kalau gue emang beruntungnya tuh di masalah pekerjaan. Terus gitu, pekerjaan gue lumayan beruntung. Kalau masalah percintaan gue sih amsyong. Tapi trauma nggak dengan kejadian ini? Trauma sih, pertamanya iya ya. Pertamanya gue pikir gue nggak, karena dia tuh ngata-ngatain tuh ngebombardir kan. Pas gue lagi hamil, kondisi gue lagi terpuruk, dikata-katain. Dia bilang, lu tuh nggak pantas jadi ibu, pantasnya jadi pelakor. Terus iya parah. Terus udah gitu ya parah deh pokoknya. Terus udah gitu ada deh video dia yang mana sih, Rida, yang video dia suruh aku hapus-hapusin itu? Ada nggak? Mau lihat nggak videonya? Nggak mau. Ditungguin. Kira gue nungguin. Kira Pas saat itu tuh verbal apa ada Verbal. Tindakan. Hah? Kalau dia pernah jambak gua. Oke. Jambak gua itu karena apa ya? Karena ya dia kira gua ada apa-apa sama hari itu karena 2 orang, Dokter Richard sama satu lagi teman gua. Kan gua follow-followan IG sama teman gua. Dia bilang katanya kalau follow-followan berarti ada apa-apa. Kok bisa gitu ya? Protected. Ah? Orangnya. Protected mah nggak apa-apa, lucu. Ini halu. Iya, nggak tahu kenapa kayak gitu. Kalau untuk nama Kak udah, maksudnya ini kan kalau nama biasanya kan kedua orang tua atau kakak sendiri untuk nama anak. Apa? Untuk nama anak. Nggak ada. Nama anaknya dari aku. Semuanya full. Iya full lah. Masa udah anaknya disuruh tes DNA, disuruh pasti pakai nama belakang dia, ntar gue dikata-katain. Nah, ngomong rencana kelahirannya, pengennya kapan, hari apa, di mana? Apa normal Kan kan? lahirannya, nah ini November. Nah, Jadi rencananya lahiran tanggal 11 November. Amin, semoga nggak ada halangan dan sehat gue sama babynya. 11 November. normal Gitu. atau Sesar, kenapa gak milih normal Kak? sakit. Oh oke. Iya, karena kalau normal itu kan kita nggak bisa hitung waktunya. Iya. Kalau misalkan sesar itu dihitung waktunya dan bisa pilih tanggal. Gue mau tanggalnya 11. Mungkin ada mimpi untuk mau anak gue lahirnya di Amerika atau di Eropa gitu. pengen tadinya kan bapaknya itu pengennya anaknya lahirnya di Thailand. Kalau gue pengennya ambil anaknya lahirnya di Eropa gitu kan, di Paris gitu kan, biar depannya bagus aktenya kan, Oh iya. born in Paris kan. PNJ. Born in, iya daripada gimana born in Bekasi gitu kan kurang ya bagusannya. Born in Paris gitu kan keren. Kan di sini kan hamil pertama ya, ada ngerasa ngidam. Ngidam, makan sehari 7 kali, 8 kali, iya. Makanya saya butuh donasi. Sehari saya makan itu 1 juta kali. Ya benar, Gojek. Mau kasih lihat tagihan Gojeknya. Tapi kalau untuk makannya maksudnya apa? Biasanya ngidamnya apa? Lebih ke apa? Mau yang mahal-mahal sih. Oh gitu. Apa tuh? Ya sushi. Terus itu katsu. Ya itu babynya mau gitu gimana? Kalau nggak ngiler. Udah nggak ada suaminya, nanti nggak ada bapaknya, aja ngiler, kasihan kali. Dibikin bahagia aja. Gue udah nggak mau pusing-pusing lah, stres. Mau cari duit aja sekarang, fokus. Pesan buat masyarakat yang pengen donasi. Oh iya benar, sama donasi nih. Ya harapan kalau misalkan yang bisa donasi ya, yang udah donasi, terima kasih banyak gue ucapin. Benar-benar terima kasih. Berapapun yang donasi, walaupun cuma 100 perak, 30 perak, walaupun nggak cukup buat bayar Gojek, ya nggak apa-apa. Buat bayar makanan ya nggak apa-apa, gue ucapkan terima kasih. Terus udah gitu, kalau misalkan masyarakat yang lain nggak bisa donasi, ya jangan ngatain, setidaknya kan bisa doain. Ya kan, kalau ini malah ngata-ngatain gua, lu apa minta-minta apa segala macem, bla bla bla. Itu mah lu orang sebenarnya pengen donasi, cuman ya nggak mampu. Ya intinya jangan salahin gua atas kemiskinan kalian ya, marah-marah, kerja lah kalian. Kerja makanya biar bisa donasi sama gua. Penutupan Iya. donasi Kak, sampai kapan? Penutupannya yang dibuka terus lah sampai gua lahiran. Oh iya. Jadi berapa bulan lagi tuh? 4 bulan. Ini kita harus kejar target tuh, sama 4 bulan lagi duit gua harus 100 juta ke atas. Soalnya saldo gua sisa segini nih, gua kasih lihat. Tuh, pokoknya saldo gua hari ini kan sisa 259.000.
Kok buset sih? Lu semua donasi ya di sini ya. Nih, saldo gue tuh habis sisa nih, jam 6. Tanggal 6 bulan 7 jam 6 12.50. Saldo gue sisa 254.000. Nah, pas nanti gue bulan November itu udah harus minimal 100 juta. Ya, jadi kalian tahu diri lah netizen. Terus teman-teman gue juga yang kaya-kaya yang katanya artis-artis itu kayak misalkan Uya apa segala macem bantuin orang yang nggak dikenal buat pencitraan, mending tolongin gue yang lu kenal. Dokter Richard nggak ada ngubungin nggak? Oh iya kan Dokter Richard Biasanya kan dia pemersatu janda Promosi. ya. Oh iya, mungkin gue masih jadi janda dulu kali. Gue kurang janda buat dia jadi. Itu nikahin dulu. Iya, gue sebenarnya janda bukan sih? nikahin dulu. Gue. Iya, nikahin dulu. Iya banget. Oke. Oke, bungkus. Oke. Terima kasih. Makasih ya.